Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, teman-teman, kali ini saya di sini akan membawakan podcast yang dengan tema kita ini pengenalan kampus Universitas Pancasakti. Dan kebetulan hadir bersama saya juga Ibu Sriwatini, Dr. Sriwatini MPD, Ibu Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Pancasakti. Ibu cantik, apa kabar? Alhamdulillah baik, syik. Iya, oke. Bagaimana tadi perjalanan menuju ke kampus? Berapa lama Bu dari rumah? Kurang lebih 1 jam. 1 jam, oke, 1 jam. Oke, baik Bu. Saya mau bertanya Bu tentang Universitas Pancasakti ini. Program bidangnya apa aja sih Bu? Baik, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Kalian dan sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bagi Universitas Pancasakti Bekasi untuk diberikan kesempatan menyampaikan pengenalan terkait Universitas Pancasakti Bekasi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu ya Sama-sama. atas pertanyaannya dan kesempatannya. Baik, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Universitas Pancasakti ini memiliki kurang lebih 10 program studi. Oke, 10 program studi. Baik, ya, jadi ada 3 fakultas ya, Fakultas Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Ekonomi dan Bisnis. Nah, semuanya itu masing-masing ya ada 10 program studi. Nah, kemudian ada diploma, ada S1 dan ada S2. Seperti itu, Ibu. Oke. Jadi untuk jenjang pendidikannya itu D3 nggak ada? Atau D1, D2, D3, D4 sama dengan S2? Kebetulan memang ada program diploma, ya. Diploma, kebetulan kemudian S1, kemudian S2 seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan beberapa programnya ya, nanti kita bisa lebih lanjut ya, kalau bisa kita ketemu lagi. Ada pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan anak usia dini, kemudian sains dan teknologi itu ada teknik informasi, kemudian ada sistem informasi, kemudian ada manajemen ya. Nah, kemudian untuk yang S2 itu ada pendidikan anak usia dini untuk saat ini. Nah, S2 pendidikan anak usia dini itu memang di Indonesia saat ini adalah satu-satunya kampus swasta yang ada di Indonesia untuk program S2 PAUD seperti itu. Nah, adapun saat ini kami sedang mencoba mengajukan untuk S2 Manajemen dan S2 Bahasa Inggris. Harapannya dengan acara pagi ini mohon doanya semoga Pancasakti ke depan memiliki program S2 yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga saja program S2 Bahasa Inggris segera terbit SK-nya, kemudian yang manajemen juga segera terbit SK-nya, dan harapannya program studi yang lain yang pasca sarjana maupun yang S1 itu akan kami terus membuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa memang kami sampaikan bahwa saat ini kami 10 program studi, karena memang kami saat ini masih baru belajar, kami baru tahun keempat, kami masih baru, karena awalnya adalah merger seperti itu. Ini adalah 3 perguruan tinggi ya. Ada sekolah tinggi STKIP, kemudian ada sekolah tinggi komputer, kemudian ada sekolah tinggi ekonomi, dan setelah merger ya 3 tahun lalu ya itu menjadi Universitas Pancasakti Bekasi. Seperti itu, Ibu. Ya. Nah, kalau di Universitas Pancasakti ini ada program beasiswanya nggak sih, Bu? Baik, alhamdulillah program beasiswa itu banyak sekali. Kebetulan karena saya di kemahasiswaan dan kerjasama, jadi akan saya sampaikan terkait dengan beasiswa. Itu pertama ada beasiswa KIP LL Dikti. Itu beasiswa reguler yang itu akan mendapatkan beasiswa itu full dari awal masuk sampai selesai. Ada syarat? Syaratnya salah satunya adalah memang ini bagi anak-anak tidak mampu. Seperti itu ya. Jadi memang ada beasiswa full. Nah, tahun ini saja ada lebih dari 300 ya
Saat ini ya Pancasakti ada lebih dari 300 yang mendapatkan beasiswa seperti itu ya. Dan sekarang ini juga saat ini pagi ini juga lagi memasukkan data lagi karena ada kesempatan lagi untuk mengajukan beasiswa itu. Jadi harapan kami keberadaan Universitas Pancasakti ini di samping untuk memberikan kesempatan kepada yang mampu, juga bagi yang tidak mampu, karena benar-benar diberikan beasiswa full, bahkan ada uang saku seperti itu ya. Nah, tidak hanya itu saja, ya ada juga KIP aspirasi itu ya, yang biasanya dari anggota dewan, kemudian dari beberapa lembaga ya, itu kita juga mendapatkan. Nah, juga ada dari pemerintah Kota Bekasi, itu juga ada dari beberapa lembaga seperti Bank BSI. Nah, itu juga ada beasiswa. Jadi kami mencoba bagi mahasiswa yang mampu, alhamdulillah ya, mereka bisa kuliah dengan selesai dengan baik. Tinggal kami memberikan pelayanan, harapannya bisa memberikan yang terbaik walaupun kami masih belajar. Bagi yang tidak mampu, kami benar-benar membantu anak-anak mahasiswa ini. Jadi kalau tidak masuk ke dalam program KIP reguler, KIP aspirasi. Kalau tidak masuk ke KIP aspirasi, kita carikan beasiswa Pemkot. Kalau tidak bisa lagi, kita carikan beasiswa misalnya seperti Bank BSI atau lembaga yang lain seperti DKI pun kita mendapatkan itu. Nah, mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa memang ya Ibu ya, mungkin ini agak meluas ya terkait dengan Universitas Pancasakti ini. Memang mungkin di setiap perguruan tinggi tentunya ada Tridharma Pendidikan Tinggi. Ya, ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi. Bisa dibilang catur. Ya, kalau dulu adalah Tridharma Pendidikan Tinggi lah, sekarang kan publikasi termasuk di dalamnya, bisa juga dikatakan sebagai catur Dharma Pendidikan Tinggi. Nah, terkait dengan pendidikan ini Ibu, kalau tadi kami sampaikan ya, ada pendidikan ini kita banyak memberikan beasiswa, ada juga program RPL. Nah, saya bahagia sekali pagi ini diberikan kesempatan karena bagi karyawan-karyawan perusahaan yang ingin melanjutkan kuliah itu bisa melanjutkan di kami Ibu. Nah, mungkin kalau sudah itu, nah dengan program studi yang kami tawarkan sehingga bisa memilih program mana yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu terkait dengan pendidikan. Nah, terkait dengan penelitian, dengan harapan kolaborasi ini, penelitian ini semakin banyak karyawan perusahaan yang bisa kuliah lagi, mengembangkan diri lagi, yang butuh ijazah, butuh pengetahuan lebih gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya bisa kita jadikan suatu penelitian. Jadi harapannya dengan kehadiran Universitas Pancasakti ini bisa berkolaborasi dengan berbagai lembaga, perusahaan, sehingga kalau karyawannya menulis yang sudah menjadi mahasiswa, itu kan akan bisa menaikkan bebometriknya perusahaan juga. Misalnya saya adalah sebuah karyawan perusahaan, karena dulu juga saya di teknik industri, gitu ya. Misalnya Sri Watini dari perusahaan apa kuliah di Universitas Pancasakti, kemudian saya menulis penelitian, kemudian masuk, oh ternyata ini dari perusahaan A, kan berarti perusahaannya juga akan semakin terkenal. Betul. Gitu ya. Itu baru satu karyawan. Nanti kalau dalam perusahaan itu ternyata ada 300 karyawan, semua kuliah, berarti perusahaannya meningkat, SDM-nya, profesionalismenya juga nanti akan semakin terkenal. Ini dari perusahaan mana sih? Kok di dalam dunia IT gitu ya, di dalam cloud kok muncul terus nama ini, perusahaan ini. Nah, itu kan saling akan kolaborasi yang sinergi, yang kolaborasi yang benar-benar saling menguntungkan. Nah, itu terkait dengan penelitiannya. Ada pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini bisa dilakukan kolaborasi antara universitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi harapannya perusahaan itu, banyak perusahaan yang memiliki CSR, banyak perusahaan yang bisa bekerja sama dengan masyarakat. Nah, itu kan masyarakat bisa juga kita kondisikan sehingga masyarakat juga mengenal perusahaannya jika sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian masyarakat juga terpenuhi kebutuhannya,
Nah, kemudian juga bisa saling kolaborasi dan kerjasama untuk meningkatkan SDM-nya. Nah, belum lagi nanti ada publikasi tadi saya sampaikan. Penelitian sudah dilakukan, pengabdian masyarakat sudah dilakukan, saling memberikan manfaat, publikasi akhirnya semuanya saling dikenal oleh masyarakat luas. Harapannya seperti itu, Ibu. Ya, oke, luar biasa dengan program-programnya Universitas Pancasakti ini ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan karyawannya ini kan ada mereka yang sudah bekerja lama dan sudah saat itu mungkin kuliahnya dia hanya D3 atau misalnya D2 atau D1, itu bisa dilanjutkan di sini. Bisa Nanti kita cukup membawa ijazah yang lama, betul. Kemudian mungkin sertifikat BNSP segala macam, itu yang akan menjadi dikorelasikan gitu ya, Bu. Jadi akan kuliahnya itu bisa melanjutkan dari D3 menjadi S1 gitu ya. Seperti itu. Baik, luar biasa Ibu Sri untuk pemaparannya kali ini. Dan semoga teman-teman, apalagi khususnya untuk di ASPRI yang butuh untuk karyawannya untuk kuliah lagi, bisa melanjutkan di sini untuk jurusan apapun. Untuk jurusan apapun Bapak Ibu, tapi intinya satu, nanti kita manage sama-sama gitu ya. Jadi tidak menyebar ke sana kemari, tapi kita fokuskan. Hal ini satu, kita bersama ini ya Ibu ya. Biar nanti nggak ke sana, data itu tidak tidak teridentifikasi dengan baik. Akhirnya Bu Sri, kemarin kan katanya ada RPL, kenapa kok enggak jadi? Karena mungkin akan ketemu dengan orang yang tidak tepat. Nah, harapannya dengan ketemu ASPRI ini nanti dikondisikan ya, kita akan nanti kemana tuh? Kita bisa dikondisikan biar satu titik. Nah, nanti ke siapa? Biar biar satu pintu. Nah, dari mungkin Pak Endang. Oh ya, ada Pak Endang ya. Ada Pak Endang ya. Nah, kebetulan Pak Endang juga pengurus di ASPRI. Alhamdulillah. Nanti maupun semua yang akan kuliah lagi sampaikan ke Pak Endang gitu ya, Bapak Ibu ya, semuanya Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah kami akan identifikasi misalnya dari yang awalnya diploma 1 kita mau masuk ke D4 atau S1. Nah, nanti kita akan petakan. Iya, betul. Dikorelasikan ya dengan gitu. Nah, nanti yang ingin kuliah lagi misalnya yang wanita, tidak semuanya yang di perusahaan adalah laki-laki atau bapak. Yang wanita itu ingin juga tahu tentang pendidikan anak yang baik misalnya. Nah, nanti kan bisa masuk ke pendidikan anak. Atau ingin juga karyawan yang ingin meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk berbahasa Inggris, nanti bisa masuk untuk yang S1 bahasa Inggris. Dan nanti itu disesuaikan dengan bakat, keinginan, minat dan kebutuhan di lapangan. Nah, nanti bagaimana? Nanti tinggal di kolektif aja, mana-mana yang akan kuliah, jurusannya apa saja, nanti kita akan RPL-kan. Jadi kalau awalnya ngambil S1 misalnya harus 3,5 tahun atau 4 tahun, harapannya hanya 2 tahun, 2 tahun setengah, dan sebagainya. Yang jelas, kami memberikan pelayanan yang terbaik, harapannya seperti itu. Baik, mungkin ada statement terakhir untuk penutup. Silakan Ibu. Baik, alhamdulillah dengan kesempatan yang luar biasa ini gitu ya. Semoga harapannya kita bisa berkolaborasi, bersinergi, saling memberikan manfaat. Semoga dengan seperti itu kita nanti akan maju bersama-sama. Sebab saat ini kesuksesan tidak bisa diraih dengan secara sendiri, akan tetapi kesuksesan adalah harus diraih bersama-sama. Oleh sebab itu, marilah kita bersama, inama a'malu biniat. Jika kita punya niat-niat yang baik, pasti Tuhan akan mengabulkan. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk belajar, dan belajar. Oleh sebab itu yang sudah bekerja itu tidak menutup kemungkinan untuk belajar dan belajar, karena belajar adalah sepanjang hayat. Jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang dimiliki saat ini, tapi teruslah belajar dan terus belajar. Bapak Ibu sekalian, untuk akhir saya akan memberikan pantun. Boleh. Baik. Buah nanas, buah ceri, coklat.
dibikin jus segar sekali. Cakep. Cukup sekian sampai di sini. Cakep. Semoga saja nanti kita berjumpa lagi. Hari karena Aduh Ibu, terima kasih. Luar biasa Ibu Warik kita yang cantik ini. Oke teman-teman, demikian podcast kita pada kali ini untuk pengenalan kampus Universitas Pancasakti. Sampai ketemu di podcast Aspri berikutnya. Saya dengan Neni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.